apa ya, penggunaan teknologi ini dan atau ya dia sebagai masyarakat digital, mungkin boleh cerita Mas. Yang pasti yang paling menantang anak pertama gitu, karena ya itu tadi yang aku sampaikan gitu kan, karena semua ini adalah hal yang baru buat kita ya, buat anakku, terus buat aku juga gitu kan, apalagi mereka sudah mulai mengenal media sosial. Jadi hal-hal yang aku selama ini khawatirin itu adalah ya salah satunya adalah mereka itu seperti apa sih bermedia sosialnya gitu. Terus eh, siapa aja yang mereka follow. Nah, itu juga kita kadang-kadang khawatir kan. Terus mereka itu postingnya apa aja. Punya second account nggak? Sekarang tuh anak-anak itu mempunyai second account untuk circle-nya dia gitu. Nah, ini kan malas kita sebagai orang tua susah untuk melihat apa isi second account-nya. Ada ya mungkin kita tahu sendiri ya, ada orang yang men-share postingan di second account-nya ternyata nyebar juga gitu kan. Selama kita memang sudah posting sesuatu tentang kita apapun itu kan kita nggak tahu apa yang terjadi gitu kan, entah itu nanti viral, entah itu seperti apa, itu banyak yang terjadi, itu contoh-contohnya juga ada. Nah, dan salah satu yang kemarin awal-awal Mima itu pada waktu itu masih usianya sekitar 13 tahun. Nah, 13 tahun itu dia sudah mulai mengenal media sosial gitu. Dan ada istilah yang internet friend itu kan. Jadi waktu itu dia tiba-tiba datang ke rumah dong. Datang ke rumah di usia dia masih 13 tahun itu sama temennya, perempuan juga gitu. Terus dia tanya, "Ya dah, Bunda kenalin ini si A si B." "Oh ya, masuk nih di apartemen kita nih ya kan." Datang terus, "Oh ya, mau main ke kamar." Ya udah main ke kamar. Terus aku kok nggak pernah lihat ya gitu. Bundanya apalagi, bundanya kan selalu yang dia kenal karena Mima itu temennya itu aja dari TK sampai sekolah SD selesai itu temennya itu aja dan kita tahu siapa orang tuanya gitu kan. Nah, pada saat Mima datang sama temennya, terus kita mikir itu siapa ya? Nggak tahu, katanya sih internet friend-nya dia. Terus pas dia ada kita ketemu ngobrol, "Mima itu siapa?" "Oh temanku." "Oh umur berapa dia?" Kayaknya sih pakai kayaknya lagi kan jadi bingung kita. Kayaknya sekitar 18 apa 20. Hah, langsung aku, iya. Terus sekolah di mana? Nggak tahu. Nah, rumahnya di mana? Nggak tahu juga. Lah, ini siapa ini? Kita menghadirkan orang ya yang kita nggak kenal ya di ranah yang menurut kita itu safe gitu kan. Kita nggak kenal itu siapa. Terus tiba-tiba dengan santainya Mima agak malam gitu udah kok nggak pulang-pulang, kita di ruang tamu terus tuh sama bundanya sama Mona. Sayang gimana nih, nggak tahu deh. Terus akhirnya si si Mima keluar, Yanda Bunda ini kayaknya temanku agak kemalaman jadi rencananya dia mau nginep di sini. Waduh, langsung pecah kepala dah. Itu benar-benar bingung mau nginep. Nah, sedangkan yang dulu-dulu memang temannya yang dulu kan kita kenal sama orang tuanya. Jadi kadang-kadang orang tuanya juga udah tahu gitu loh dengan kitanya dan kita biasanya koordinasi by phone gitu. Ini mau nginep nih anak lo gini-gini kan. Nah, pada saat itu langsung mau nggak mau udah harus kita ambil action gitu. Nah, dengan memberitahu Mima bahwa Mima nggak bisa karena satu kita nggak kenal siapa dia, orang tuanya maksudnya ngizinin apa enggak gitu kan. Jadi dengan baik-baik. Nah, itu terjadi tuh ketidakpuasan gitu ya, marah, kesel. Nah, awal-awal seperti itu. Jadi memang dunia digital ini kadang-kadang kalau kita tidak ikut ya orang tua terutama ya tidak ikut perkembangannya, kita jadinya bisa menjadi bumerang buat kita gitu ya. Salah satunya sempat kita kecolongan hal-hal itu gitu. Karena memang ya itu learning by doing ya karena hal yang baru. Jadi begitu ada case kita coba bicarakan kayak gitu. Begitu ada permasalahan dari segi eh, apa eh,
apa istilahnya itu pertemanan internet friend ini juga kita sampaikan bahwa semua di internet itu kadang-kadang kita tidak mengenal siapa dia, bahkan kita nggak tahu dia perempuan atau laki-laki, kita juga nggak tahu gitu. Itu harus hati-hati. Memang itu sih yang selama ini terus-terusan kita berdiskusi gitu sama Mima, sama Nala, bahkan Raka yang masih belum interest terhadap media sosial, kita juga ajakin ngobrolin gitu. Apalagi dengan adanya beberapa case yang ada di berita sekarang ini tentang bermedia sosial, itu juga salah satu yang kita jadikan bahan diskusi sama anak-anak gitu. Sehingga anak-anak belajar dari apa yang terjadi di sekitar dia gitu. Nggak harus mereka mengalami. Itu sih yang terpenting gitu. Iya, kebayang tantangannya kayak apa Mas Indra, dari masing-masing anak yang beda-beda, tapi pasti ketika ngadepin Nima yang udah lebih dewasa lebih dulu, akhirnya jadi tahu juga nih ya, Nahla dan Raka juga kayak apa mungkin yang probabilitas terjadinya juga ya. Benar, sama ini sih yang terpenting itu kita menyadari anak-anak yang sudah bermedia sosial. Waktu itu aku coba ngajak ngobrol sama Mima. Mima kan waktu itu umur 13 tahun itu kan aku tanya, Mima, follower kamu berapa? Bundanya tuh nanya kan, follower kamu berapa? Ini ada 15.000, Bunda. Banyak juga ya gitu ya. Nah, pada saat itu kita lagi nonton di stadion ya, di GBK, kita nonton bola gitu kan. Kamu tahu nggak kapasitas stadion ini berapa gitu? Itu sekitar 10.000. Berarti kamu bayangin orang sebanyak ini kamu 15.000, ini 10.000 ya, orang sebanyak ini itu follow kamu, yang ngelihat aktivitas kamu bermedia sosial. Coba, kalau kamu posting hal-hal yang negatif aja, itu gimana tuh impact-nya terhadap orang 10.000 atau 15.000 follower kamu? Apalagi kalau umpamanya bonusnya viral, udah bisa jutaan orang gitu. Nah, itu hal yang harus kita sadarin ke anak-anak, walaupun followernya cuma 100, tapi coba diajak melihat secara nyata. Oh, kalau 100 itu segini banyaknya ya. Oh, 200 segini banyak ya, karena kan di media sosial ini kan kita nggak pernah tahu ya seberapa banyak orangnya, berapa rentan usianya, kita nggak pernah tahu gitu. Nah, itu yang kadang-kadang yang perlu kita sadarin ke anak-anak, ternyata itu bukan hanya sekedar angka, tapi orang aktif yang melihat kamu gitu loh. Seakan-akan kamu kayak umpamanya lagi ada di GBK, kamu di tengah-tengah diliatin tuh sama puluhan ribu orang gitu sih. Itu sih yang aku ajak ngobrol anak-anak. Iya, dan diberikan gambaran konkret juga ya apa yang terjadi di dunia digital. Sebenarnya konkretnya tuh kayak apa. Nah, ini aku mau ngundang Mbak Tata nih. Mbak Tata selaku psikolog anak dan remaja juga. Tadi kan Mas Indra udah ceritain tentang bagaimana yang terjadi di kehidupan kesehariannya Mbak Tata. Mungkin Mbak Tata banyak juga nih mendengar cerita-cerita dari lebih banyak anak dan juga remaja Mbak terkait apa yang dihadapi di era digital ini. Mungkin Mbak Tata boleh cerita Mbak. Oke, ini aku dari tadi senyum-senyum ya menyimak Yanda. Kalau Mas Indra kan ininya sebutan ininya tuh Yanda ya Mas Indra. Aku followernya Mas Indra juga deh. Iya, bener relate sekali sih ya. Kalau dulu tuh namanya sahabat pena ya, mungkin ya Mas Indra ya. Kalau teman friendship di dunia anak-anak gitu. Nah, terkait dari pertanyaan dari Mbak Yuni tadi, tantangan-tantangan anak sekarang ya di dunia digital memang banyak banget gitu ya. Mungkin beberapa yang sering kita dengar gitu ya, kayak cyberbullying gitu kan, itu marak banget ya anak-anak sekarang gitu ya. Dia menjadi korban ataupun pelaku gitu ya. Terus juga cybercrime juga, itu menarik juga tadi ya Mas Indra ngomong tentang ketika untuk akun anak-anaknya menggunakan akunnya atau di manage gitu ya oleh Mas Indra, karena terkait juga dengan keamanan ya, data, privacy. Nah, itu sering kecolongan juga gitu. Terus cyber stalking sekarang ya banyak banget yang nge-stalk gitu ya, kita berada di mana gitu. Itu juga anak-anak juga kadang-kadang sesama mereka gitu kan stalking gitu kan, ataupun dari orang yang lain gitu.
Terus juga nih agak mengerikan, tapi kita perlu pahami kayak cyber sexual harassment gitu ya. Itu juga banyak terjadi. Perlu apa namanya di sini kalau saya lihat tadi ada juga yang anak-anak gitu ya, yang remaja juga hati-hati ketika harus mengirimkan foto gitu ya, ataupun apapun itu karena jejak digital itu kan tidak pernah terhapus gitu ya sesungguhnya gitu. Oke, terus apalagi ya? Oh, yang ini nih, anak saya ini pembelian fitur game di online game. Nah, itu sekarang jajannya anak-anak ternyata ya bukan ini lagi, bukan mau ke toko lagi gitu ya, bukan es krim aja, tapi kayak pengen ada jatah untuk beli fitur-fitur di online gamenya. Nah, ini juga nanti perlu disepakati sih ya, seberapa banyak dia, seberapa perlu gitu kan, seberapa banyak dia menghabiskan uang jajannya, bagaimana pengelolaan dan kesepakatannya. Terus yang sering terjadi juga ini FOMO ya. Biasanya remaja kita juga nih sering. Jadi kalau FOMO tuh fears of missing out ya. Jadi kayak takut ketinggalan gitu ya. Aduh, kalau sehari aku nggak buka media sosial nanti ada info apa ya? Kok aku nanti nggak update? Nah, itu tuh banyak terjadi juga sih sebenarnya. Kurang lebih itu, mungkin banyak lagi ya yang lain-lainnya, tapi itu yang kerap gitu ya, kerap dialami sih. Gitu Mbak Yuni, Mas Indra. Iya benar, dan bahkan sebenarnya isu-isu kayak tadi cyber bullying, cyber stalking, aku rasa juga bukan hanya anak-anak ya, tapi kita juga orang dewasa juga mungkin bisa jadi korban gitu ya, atau kalau kita tidak teredukasi secara digital dengan baik gitu ya, kita juga jangan-jangan amit-amit gitu ya, jangan sampai kita juga jadi pelaku gitu. Yeah. Nah, aku pengen nanya juga sih dari kacamata mungkin Mbak Tata dan Mas Indra juga sama-sama bisa jawab gitu ya, dari kacamata orang tua, apa sih keresahan terkait isu di era digital ini yang paling dirasa gitu ya, yang dekat sekali dengan anak-anak gitu. Entah anak sendiri kah atau memang dilihat dari pengamatan anak-anak pada umumnya gitu. Apa sih? Boleh Mbak Tata dulu mungkin, karena tadi dari Mbak Tata. Oke, yang umum terjadi sih ya, kalau yang diamati sehari-hari, cyberbullying itu ternyata banyak ya, tampak jauh gitu ya, tampak jauh tapi sesungguhnya itu dekat gitu dan nyata gitu di antara anak-anak kita. Mulai dari apa gitu ya, mulai dari komentar-komentar yang menyakitkan gitu ya, terus dilakukan berulang kali gitu ya dengan tujuan atau dengan maksud tertentu gitu ya. Terus juga kalau yang agak daily-nya juga tadi pembelian fitur game atau online itu sering juga sih sebenarnya terjadi, dan itu mesti hati-hati kalau terkoneksi dengan credit card atau akun orang tua gitu ya. Nah, kalau aku sih yang aku amati sih sehari-hari seperti itu ya, selain yang penekanan dari yang aku sebutkan tadi, Mbak Yuni. Mungkin Mas Indra nih, Mas Indra Yanda. Iya sih, kalau Anda nih. Hampir sama sih apa yang disampaikan Mbak Tata gitu ya. Salah satu yang kita khawatirkan itu cyberbullying, entah jadi korban atau dia pelaku. Itu juga salah satu yang harus kita khawatirkan gitu. Selama ini memang yang dialami di kita itu sempat terjadi sama Mima kan. Mima memang kan media sosial baru buat Mima, juga baru buat kita. Bahkan postingan-postingan yang kita posting di media sosial tuh kadang-kadang komentarnya tuh nggak enak gitu, yang menyinggung Mima gitu kan. Kok bundanya putih, kamu itu terjadi berulang-ulang itu. Untungnya kita selalu memberi pendampingan ya ke sama Mima gitu ya, bahwa ya biasalah Mim, kamu sekarang kalau kita tahu tuh itu orangnya itu yang memang secara edukasi ya, dalam arti kata mengenai teknologi atau bermedia sosial nggak punya etika gitu loh. Susah juga kalau kita hanya mikirin orang-orang yang toksik gitu ya, yang membuat kita menjadi jadi mikirin dia gitu. Udah kita melakukan hal-hal yang positif aja gitu. Memang sih nggak gampang gitu. Memang nggak gampang untuk memberikan pengertian. Tapi ya itu tadi, kita selalu melakukan berulang gitu ya, sehingga akhirnya Mima paham gitu apa yang
dimaksud orang tuanya gitu. Dan memang yang menjadi PR juga itu yang tadi Mbak Tata bilang tadi tuh, masalah game gitu kan. Nah, Nala ini kan sekarang sudah mulai tuh Roblox kan ya kan. Dia karena tidak bisa bermain dulu, kenapa? Tos dulu permainan Iya benar. Ya. Itu game itu benar-benar tuh beli gitu kan, nanti beli supaya dia bisa membeli sesuatu. Bahkan di Roblox itu sebenarnya silaturahmi ini online. Karena virtual gitu, dia bisa main ke rumah temennya gitu kan, bahkan dia ngajakin temennya ke rumahnya dia gitu, jalan-jalan, janjian kemana, itu sebenarnya bagus sih gitu. Aku ngelihat bagus banget. Dan positifnya juga Nala yang tadinya nggak punya teman, kadang-kadang suka ngisengin adiknya gitu ya. Kadang-kadang ya ada bundanya pas lagi kerja pengen diajakin main gitu kan. Dengan adanya Roblox ini memang sedikit punya hiburan lah dia secara virtual gitu ya sama teman-temannya gitu. Dan kita kenalan gitu. Kadang-kadang aku diajakin dibikinin account sama si Nala untuk masuk ke dalam Roblox-nya dia, diajakin jalan-jalan, nih anda yuk kita ketemuan ini. Terus nanti ketemu nama temannya. Padahal waduh itu pusing banget itu ngejalanin, mengoperasikan si gadget ini kan nggak gampang gitu kan. Jadi aku akhirnya kenalan sama teman-temannya. Jadi aku tahu banget circle-nya dia yang selalu diajak main di Roblox ini siapa aja gitu kan. Dan bahkan setiap dia lagi main, aku suruh nyapa gitu, ikut masuk ke ininya, suruh nyapa ke teman-temannya gitu. Nah itu sih yang salah satu kekhawatiran kita, bahwa di virtual ini kan kita nggak pernah melihat wujudnya orang itu seperti apa gitu ya. Kadang-kadang anak-anak kita itu suka kan, biasalah dan wajar gitu, anak dapat gift atau hadiah lah gitu. Aku kasih nih, kan ngasihnya virtual juga gitu, ngasihin mobil lah, ngasihin permen, ngasihin apa, tapi virtual gitu. Terus dan kita nggak tahu, aku bilang sama Nala, itu siapa orangnya gitu, dan umurnya berapa kita nggak pernah tahu, dan itu memang anak kecil atau orang dewasa kita juga nggak tahu. Itu banyak loh kayak Nala kayak gitu, orang yang menyamar lah istilahnya gitu ya, sebenarnya dia orang dewasa. Nah kayak gitu-gitu. Jadi aku sering mengajak anak-anak discuss, dan alhamdulillah sih sampai sekarang Nala tetap kalau umpamanya ada temennya baru atau siapa, dia selalu discuss sama yandanya juga, sama bundanya juga. Itu sih kekhawatirannya sih di situ, Mbak Yuni, yang sekarang jadi concern kita ya, karena Nala udah mulai main game, Raka main game gitu kan. Tapi kalau Raka nggak suka online sih dia, untungnya. Gitu. Iya. Tadi kayak apa yang Mbak Tata bilang gitu ya, kadang komentar-komentar itu juga terjadi di ruang belajar, di Zoom meeting gitu, misalnya anak-anak di chat komen saling timpal-timpal, tapi akhirnya itu juga jadi apa ya, batas garis yang abu-abu juga ya, antara kadang ini sebenarnya bercanda, tapi kok juga lama-lama bercandanya saking keasikannya juga jadi terasa bisa ke hal lain gitu ya kecenderungannya. Dan sekarang rasanya udah bukan lagi apa ya, mulutmu harimaumu, tapi juga jempolmu harimau. Jempolmu, iya. Betul. Iya, benar. Nah, ini aku mau ke Mbak Tata nih, setelah tadi mungkin Mas Indra juga udah cerita kekhawatirannya game, apalagi kadang kredit card orang tua terintegrasi dengan akun game anak-anak, terus klik tiba-tiba, waduh, iya tuh, kok ada temanku banyak juga banget ada tuh kayak gitu. Iya, tiba-tiba suka lupa iniin ngatur kembali gitu. Benar, aku itu pernah, kalau aku sih pernah ngasih si Nala uang gitu ya, kan dia beli gamenya tuh lumayan ya harganya ya, 100 lah, 200 gitu. Aku pernah kasihin Nala uang 100, terus aku suruh dia mau beli apa di luar situ. Ternyata dia ternyata cuma segini. Nah, itulah kamu jadi tahu nilai uang itu seperti apa gitu. Jadi kadang-kadang memang kita harus ngasih contoh gitu secara nyata gitu, bahwa nggak gampang gitu untuk beli game kayak gitu dengan nilai yang cukup nominalnya cukup tinggi lah gitu. Kalau Mbak Tata gimana, Mbak Tata? Iya benar. Iya, Mbak Tata gimana, Mbak? Iya, apa sih tadi sih sebenarnya aku sebenarnya pengen iniin kayak
Yanda yang udah bilang gitu, kayak mendampingi gitu ya, mungkin ya, mendampingi anak-anak ketika bermedia sosial atau menggunakan ruang digitalnya gitu kan, perlu apa ya, penting banget ya ada etika-etikanya, gimana kita menggunakannya secara bijak gitu ya, secara aman juga, karena keamanan anak itu kalau Yanda tadi kan memang sudah aplikatif gitu ya, apa namanya, poin-poin keamanannya juga. Terus itu sih paling Mbak Yuni, si etika itu sih, etika di media sosial atau di media digital ini sih yang perlu kita tekankan sih ke anak-anak, paling aku gitu sih. Iya Mbak, ini mungkin dari kacamata Mbak Tata gitu ya, sebagai praktisi dan juga profesional, apa sih Mbak peran pendampingan yang perlu banget, mungkin 101-nya buat orang tua di era digital ini sekarang gitu ya, yang perlu dilakukan untuk mendampingi anak-anak baik di ruang belajar ataupun ruang digital lainnya, apa sih Mbak? Oke, sebenarnya sih apa ya, kayak pendampingan itu kan di ruang digital itu sebenarnya sama ya dengan di apa namanya, dunia nyata gitu ya, ketika kita mengajarkan anak-anak nilai ataupun etika keseharian gitu kan, sehingga itu bisa mereka adopt gitu ya ke ruang digitalnya gitu. Seperti apa yang namanya orang tua pasti lagi-lagi tadi kalau nggak salah Yanda udah ngasih tahu, anak tuh mencontoh, dia meniru gitu, berarti kita sebagai orang tua menjadi role modelnya, nggak bisa lepas sih dari itu gitu ya. Mau gimana pun kita ngomong kan kadang ya, kita yang namanya orang tua kan suka menasihati gitu kan ya, harapannya agar anak mendengar gitu ya, tentu itu harapan semua orang tua. Tapi yang namanya anak terutama remaja gitu, mulai dari SD aja tuh udah kayak anak saya itu aja udah susah gitu kalau nasihati aja, dia harus melihat dulu role modelnya, ibunya, bapaknya ketika di ruang digital tuh seperti apa. Kalau misalnya kayak anak saya, karena dia belum saya izinkan menggunakan handphone sendiri, berarti masih pakai handphone saya nih Mbak Yuni, Yanda gitu ya. Jadi dia mau nggak mau kan dia melihat gitu ya, WhatsApp cara saya berbicara, cara saya apa namanya terkoneksi gitu ya, menjawab gitu. Akhirnya anak saya yang kecil itu dia mengadopsi cara saya berbicara gitu, dia WA ke teman-temannya, oke nggak apa-apa, oke makasih ya gitu ya. Jadi mirip gitu, bapaknya kadang bingung kalau dia nge-WA bapaknya pakai handphone saya, ini mama atau adek nih gitu ya. Jadi begitu cepat anak itu sebenarnya mengadopsi si role modelnya, yaitu orang tuanya. Jadi pastikan sih mau nggak mau ya kita mencontohkan ya keseharian gitu ya, perilaku kita kayak tadi sesederhana bagaimana kita mengetik WhatsApp gitu ya, bagaimana kita mengomentari. Kalau remaja kan dia udah ngelihat bagaimana sih kita, si orang tuanya mengomentari orang-orang di media sosial gitu ya, memfollow orang gitu ya, menuliskan caption gitu juga ya, mereka sudah mulai menyimak gitu kan. Terus juga tadi yang Yanda lakukan, berdiskusi sama anak, terutama untuk anak remaja itu penting banget. Selain jadi role model, diskusinya apa gitu, nggak harus berat-berat banget gitu ya, tapi kayak diskusi kasus-kasus yang sering ditemui gitu, apa yang lagi viral sekarang gitu kan. Terus kalau atau misalnya ketika melihat komentar yang menyakiti hati orang lain, tanya gimana tanggapan kamu gitu, mengapa sih kita sebaiknya nggak berperilaku seperti ini gitu kan. Kenapa orang-orang biasanya memberikan tanggapan yang begitu cepat gitu ketika melihat hal-hal yang kurang baik atau hal-hal atau kekurangan dari orang lain. Itu perlu di diskusi-diskusi seperti itu perlu kita buka gitu ya, baik untuk anak-anak sebenarnya, terutama juga di masa remaja gitu. Terus dari situ juga membuka, dari diskusi itu kita akhirnya bisa menanamkan nilai-nilai keluarga kita seperti apa, misalnya nilai respect gitu ya, kita menghargai atau menghormati orang lain. Dari mana kita menghargai? Sebenarnya dari perilaku sehari-hari seperti itu sih kalau bentuk pendampingan dari orang tua gitu. Dan lagi-lagi kalau di keluarga kita sih biasanya kita tidak ini kan, adalah kelekatan hubungan gitu ya. Karena kalau dimulai dari tadi diskusi ataupun nasihat itu agak berat gitu. Anak-anak tuh langsung bentengnya tuh tebel banget gitu. Tapi dimulai dari kelekatan hubungan sehingga anak tuh trust gitu ya, apa yang kita katakan gitu, bahwa yang kita omongin gitu emang benar kita lakuin. Nah, itu sih jangan dilupakan gitu. Wow, iya. Jadi
anak-anak adalah apa ya, observan terbaik untuk para orang tua juga gitu ya, baik di perilakunya yang ada dia lihat depan mata sendiri ataupun bahkan perilaku orang tuanya di dunia digital juga ya. Mungkin kadang anak-anak suka handphone tergeletak di meja makan, ada balas-balasan chat dari teman-teman orang tua yang nggak sengaja kelihatan, emot-emot icon sedetail itu apa yang digunain ya Mas Indra ya. Benar, Mungkin aku mau ke Mas Indra juga nih. Apa sih Mas biasanya peran pendampingan 101 gitu dari ayah yang terasa sangat tadi kalau Mbak Tata bilang kelekatan hubungan yang perlu dibangun bukan dengan menasihati dan lain-lain sebagainya gitu. Apa sih Mas mungkin tips and trick ya gitu atau praktik yang paling sederhana Mas Indra lakukan dan ini tuh efektif banget gitu. Mungkin boleh Mas diceritain. Oke, aku di sini sharing kalau di keluargaku ya, terutama aku sendiri gitu ya, ke anak-anak gitu ya, itu memang yang terpenting itu kita harus menjadi orang tua yang asik buat anak-anak. Nah, asik dulu nih buat anak-anak supaya anak-anak tuh nyaman gitu ya, diajak diskusi, diajak ngobrol gitu ya, sharing juga, karena ya seperti halnya kita lah orang dewasa, kalau kita punya teman nggak asik, mana enak sih kita mau cerita gitu kan, apa yang kita rasakan, apa yang pingin kita curhatin gitu kan, nggak enak. Nah itu sih yang paling utama, memang kita menjadi orang tua yang asik. Makanya aku selalu hashtagnya ayah asik gitu kan, karena memang butuh bukan komunitas, aku mengajak orang tua terutama ayah gitu untuk menjadi sosok yang asik buat anak-anaknya, sehingga kan banyak tuh anak-anak tuh kadang-kadang ada barrier-nya, seperti Mbak Tata tadi bilang, anak itu kadang-kadang kalau udah didudukin sama orang tua gitu ya, diajakin diskusi atau ngobrol gitu, kayaknya nasehat gitu, barrier langsung nutup gitu kan. Nah itu yang menjadi PR buat aku, bagaimana anak-anak merasa nyaman dulu, asik dulu sama kita gitu. Nanti dengan sendirinya mereka akan bercerita gitu. Nah itu satu. Yang kedua juga salah satunya adalah untuk mengajak anak-anak apa ya, beretika yang baik di internet itu dengan diskusi terus-menerus, yang tadi seperti Mbak Tata juga bilang, oh jangan capek-capek deh, diskusi terus. Karena ini adalah pembelajaran buat kita juga gitu, belajar buat orang tuanya juga buat anak-anak gitu. Dengan adanya kasus-kasus yang ada, kita jadikan contoh kasus lah gitu, bahwa ada loh yang namanya undang-undang ITE gitu kan, ada loh yang umpamanya kalau seandainya kita melakukan memposting sesuatu hal yang followerku cuma dikit kok gitu kan, ternyata jadi viral, sehingga yang tadinya cuma followernya mungkin 100 atau berapa orang gitu ya, akhirnya viral jadi jutaan orang melihat kayak gitu. Nah contoh-contoh itu yang selalu kita ajak anak-anak bicara gitu. Dan yang paling penting juga sama anak-anak sih tentang bagaimana etika di dunia maya. Nah, ini juga mesti sama dengan cara kita beretika dengan dunia nyata, gitu. Jadi nggak ada bedanya kok kita di sosial media dengan kehidupan nyata kita, gitu. Nggak ada bedanya gitu. Nah, kadang-kadang kalau di internet kan nggak ketemu langsung tuh sama orangnya gitu kan. Nah, di sini kita menceritakan kayak tadi yang aku sampaikan tadi, Mbak Yuni. Jadi kita tunjukkan secara konkret gitu ya, jumlah follower kita itu sebanyak ini loh gitu. Mereka jadi, wow ternyata banyak juga ya gitu. Nah itu sih, dan salah satunya juga yang aku lakukan di anakku yang pertama ya, sama Mima, itu ini, kamu boleh memposting tentang keeksisan kamu gitu ya, tapi kasih kayak 1 atau 2 yang menginspirasi lah buat follower kamu gitu kan. Nah dari situ kan biasalah anak-anak remaja kan OOTD ya, yang supaya penampilan dia hari ini seperti apa, outfitnya gitu kan. Ya itu kita bolehin aja dia eksis, nggak masalah, tapi paling nggak ada 1 atau 2 postingan yang positif yang mengajak influence kamu untuk follower kamu untuk melihat sosok kamu yang beda gitu. Ternyata impact-nya bagus gitu. Mima itu begitu dia posting tentang
mental health, karena kan dia memang suka banget tentang mental health kan. Nah, ternyata lama-kelamaan dia malah sering tuh positif karena posting gitu kan, hal-hal yang positif tentang mental health gitu. Dan alhamdulillah sampai sekarang akhirnya dia sering tuh diajak berkolaborasi sama lembaga-lembaga ternama itu, kayak dari Instagram, dari Facebook, dan bahkan kemarin itu dari WHO itu bukan WHO, UNICEF ya, itu mengajak Mima untuk menjadi pembicara mengenai mental health gitu. Nah, ini akhirnya dia tahu impact-nya, oh ternyata follower itu suka yang kayak gini ya gitu. Nah, akhirnya dia setiap sebulan sekali atau apa, dia selalu memberi semacam sharing lah mengenai mental health di media sosialnya. Itu sih, Mbak Yuni. Wow, bahkan kemampuannya udah bisa mengobservasi lingkungan yang lebih besar lagi ya, Mas, sampai akhirnya tahu behavior dari pengikutnya kayak apa ya? Iya, dia akhirnya tahu gitu, karena begitu dia posting hal-hal seperti yang tadi yang aku sampaikan mengenai mental health, ternyata engagement-nya tinggi banget gitu. Dan akhirnya dilirik di beberapa itu tadi instansi-instansi yang cukup bergengsi ya. Akhirnya dia jadi ini Young Mental Health gitu, yang menginspirasi mengenai di mental health ini gitu. Oke. Nah, ini tadi kita udah ngomongin nih, Mas, terkait bagaimana anak-anak meniru, dan kita sebagai orang tua juga perlu melakukan upaya untuk meningkatkan kelekatan hubungan, berdiskusi, dan lain-lain sebagainya gitu. Ini aku mau ke Mbak Tata. Mbak Tata, ini udah banyak banget nih pertanyaan yang masuk di kolom chat gitu ya, terkait bagaimana sih caranya kita sebagai orang tua melakukan pendampingan terkait konten-konten atau filter-filter yang mungkin perlu dibatasi untuk anak-anak, atau bagaimana kalau anak-anak udah mulai terpapar dan lain sebagainya. Nah, ini mungkin kita bicara terkait tindakan preventifnya dulu ya, Mbak, gitu. Bagaimana sih, Mbak, peran orang tua untuk melakukan tindakan-tindakan preventif terhadap itu tadi, harus informasi datang tapi kita nggak bisa tolak, dan kita juga nggak 24 jam mengawasi anak-anak gitu ya, apa yang dia akses di dalam gadgetnya dia. Apa sih, Mbak, peran orang tua yang dapat dilakukan sebagai tindakan preventif? Oke. Jadi mungkin ya bisa dilakukan nih tadi selain yang sudah kita bahas, kelekatan hubungan, role model, diskusi, juga teknis-teknisnya seperti misal sepakati sih penggunaan media sosial yang sesuai dengan batasan usia anak. Itu penting ya, misal kayak Instagram 13 tahun misalnya kayak gitu. Lalu apa yang bisa dilakukan gitu ya, bahwa misalnya orang tua boleh kesepakatannya orang tua bisa mengakses akun media sosial kamu yang kayak gitu, meskipun pada kenyataannya tadi Yanda sudah cerita ya, itu harus jugglingnya luar biasa gitu ya, sampai anak bisa menentukan di usianya gitu ya, ketika 18 tahun ke atas secara perkembangan juga dia sudah mampu mulai membuat keputusan dan lain-lain gitu. Tapi kalau di usia 13 atau remaja, yuk kita bareng-bareng gitu, kamu belum bisa mengelolanya sendiri misalnya kayak gitu. Terus juga ya lagi-lagi kita cari tahu. Tadi kata Mas Indra kan, cari tahu tuh beragam jenis media sosial yang terkini tuh apa aja gitu kan. Bila perlu terlibat nggak hanya media sosial tapi dunia digital anak pada umumnya, kayak akun game gitu kan. Aku juga punya, Yanda, dibikinin anakku akun game. Akun game, meskipun ini kayak gimana mainnya. Yuk mama jalan-jalan, yuk janjian ketemuan di satu tempat di dalam game, dunia game itu, biar kita tahu. Meskipun ya kalau mau jujur, aduh aku nggak suka. Aku nggak suka, mungkin banyak kayak ibu-ibu yang seperti aku ya, bukan digital ini gitu, tapi ya mau nggak mau, karena kan aku harus tahu gitu ya, kita harus tahu apa sih yang terjadi pada anak ini di dunia maya ini gitu kan. Terus juga memonitor kegiatan anak di media sosial secara berkala tadi ya, boleh ya kami orang tua untuk ngecek kamu gitu, meskipun ya benar kata Yanda, suka banget ada ini ya akun second account, tapi percayalah kalau tadi kelekatan hubungan yang sudah terjalin, kita sudah menanamkan nilai-nilai, respect juga, diskusi dengan anak, kita beri mereka privacy, mau nggak mau sih ya, kalau sudah remaja secara perkembangan juga butuh tuh
diberikan autonomi, diberikan privacy, tapi ada batasannya. Bagaimana nilai dalam keluarga kita? Apa pengaruhnya nanti saat kamu memposting hal-hal yang merugikan kamu gitu ya untuk masa depan, misalnya gitu. Terus juga perlu juga apa ya? Mengobservasi dan merefleksi nih ya saat anak kita melakukan kesalahan. Kita nggak bisa dong ya memastikan setelah kelekatan hubungan, setelah ada proses diskusi anak kita pasti akan terbebas dari hal-hal negatif efek dari dunia digital gitu. Pasti apa ya, ada saja kadang ya anak melakukan kesalahan, tapi lalu gimana sih cara kita bersama-sama dengan anak untuk mengelolanya, mengatasinya gitu ya saat dia melakukan kesalahan. Itu sih yang mungkin dari aku itu, Kak Yuni. Iya, ya. Jadi aku kebayang sih jadi orang tua juga harus punya peran untuk bisa menyelami kita juga gitu ya, dengan berempati ke si anak-anak untuk ikut beneran terlibat di dalam lingkungannya dia, tapi itu tadi kayak kata Mas Indra, jangan sampai justru dengan adanya kita di circle digitalnya dia, menciptakan justru barrier yang bikin mereka juga nggak nyaman gitu. Nah, ini aku mau ke Mas Indra nih. Mas Indra, apa tindakan, tadi Mas Indra mungkin udah cerita banyak banget gitu ya, apa Mas tindakan preventif yang dilakukan, mungkin seperti apa sih? Contoh Mas Indra mungkin bersepakat dengan Mima waktu di awal-awal mau apa ya, oke nggak apa-apa punya social media, nggak apa-apa share ini itu segala macam, pasti kan beda kan dengan Nahla yang juga apa ya, social medianya masih di manage sama orang tuanya gitu. Awal-awal sih sebenarnya yang kita terapkan di dalam rumah kita itu adalah konsep kepemilikan dulu gitu. Jadi kayak tadi Mbak Tata meminjamkan smartphone ke anaknya gitu, itu juga kita lakukan gitu. Jadi di awal smartphone ini merambah ke dunia di keluarga kita gitu ya, akhirnya kita mempunyai kesepakatan, pasti dia tertarik ya dengan dunia digital ini gitu. Nah, aku awal-awal memang sempat jatuh bangun juga gitu, karena memang hal yang baru, kita melakukan kesalahan juga gitu kan terhadap teknologi inilah gitu ya, gadget ini. Di awal memang kita bilang sama Mima, Mim, nih Yanda punya Bunda punya handphone nih, aku pinjemin ke kamu ya. Tapi namanya kalau minjemin kan ada syarat dan ketentuannya kan. Nah itu yang aku bilang ke Mima, syaratnya kamu harus merawat handphone ini. Kamu harus menjaga baik-baik handphone ini, jangan sampai rusak. Terus kalau umpamanya ngecharge itu jam 8 udah harus taruh di kamar untuk dicas gitu ya kan, di kamar kita gitu, di kamar kita untuk taruh cas. Terus kamu boleh dia kan sudah mulai terpapar ini ya, apa namanya, media sosial ya. Terus aku bilang boleh bermedia sosial tapi nggak boleh bikin second account. Terus nggak boleh punya password karena dia masih di bawah usia itu, waktu itu masih di bawah usia semestinya gitu. Ini kan sebenarnya pelanggaran gitu kan orang tuanya gitu ya. Oke, karena udah disepakatin, akhirnya gimana deal, dan itu ada ininya, konsekuensinya. Konsekuensinya ada SP1, SP2, SP3. SP1 itu kita kalau umpamanya dia melanggar dari kesepakatan yang kita sampaikan, kita tarik selama seminggu. Nanti kalau umpamanya dia melanggar lagi, SP2 itu kita tarik selama sebulan. Nah, setelah itu SP3 itu kita tarik selamanya. Itu sempat terjadi tuh sama Mima. Pada saat itu Mima usia SMP kelas 1. Jadi kita udah punya kesepakatan seperti itu, ternyata dia melanggar, dia punya second account gitu kan, tanpa kita tahu. Nah, di situ pertama bukan second account, apa dulu gitu, saya lupa. Oh, handphonenya lupa ditaruh di kamar kita gitu untuk dicas gitu. Tapi nggak apa-apa, biarin anak tuh biarin salah lah. Istilahnya dia nggak akan tahu benar kalau dia tidak melakukan kesalahan gitu kan. Istilahnya kita biarkan dia salah. Oke, kita kasih SP1. Kadang-kadang SP1-nya bisa bertahap gitu, banyak juga gitu SP1 gitu. Tapi waktu itu terjadi sampai SP3 itu karena memang dia bikin second account yang tanpa pengetahuan kita gitu. Akhirnya kita tarik. Nah,
waktu dia SMP di kelas 2, dia tuh sempat tidak menggunakan smartphone. Jadi kita kasih, tapi sepakat, kita nggak berantem, ya kita tarik aja gitu kan, kita udah sepakat gitu kan. Jadi kita tidak menghukum, tapi ini konsekuensi yang sudah kita sepakatin. Nah, akhirnya dia pakai handphone yang benar-benar real handphone gitu. Buat telepon-teleponan, cuman kalau mau dia nelpon driver, mau jemput atau ngasih tahu kita mau ada kegiatan apa gitu. Nah, apalagi kegiatan dia waktu itu kan dia sekolahnya memang menggunakan laptop, tapi dia bisa menggunakan laptop untuk berkegiatan sekolahnya lah gitu. Nah, itu sampai dia SMA kelas 1 baru tuh dia presentasi ke kita gitu. Dia presentasi, Yanda, Bunda, aku sepertinya perlu smartphone karena A, B, C, D, karena sekolahnya udah moving class, karena dia moving class ya, jadi harus update di handphone karena di smartphone perlu WA lah apa-apa. Dari situ tuh kita kadang-kadang kita mengajak adik-adiknya juga untuk melihat gitu. Ini juga salah satu tindakan preventif yang kita lakukan untuk bahwa kesepakatan yang sudah deal gitu, istilahnya kalau kita deal tuh kelingking sama kelingking itu gitu, deal gitu ya. Kakak-kakaknya, adik-adiknya juga melakukan hal yang sama gitu, bahwa itu sudah menjadi tanggung jawab gitu. Nah, kenapa Mima waktu itu hampir 2 tahun lebih dia tidak menggunakan smartphone, karena memang ada kesepakatan yang dilanggar gitu. Nah, akhirnya dari situ tuh Mima kenapa itu tadi yang saya bilang bahwa konsep kepemilikan itu harus jelas. Jangan sampai anak-anak merasa bahwa kita merebut smartphone yang dia merasa dia dikasih gitu kan sama orang tuanya. Nah, itu juga salah kaprah tuh. Oh, aku dikasih, nanti jadinya anak merasa oh ternyata mentang-mentang jadi orang tua boleh juga ya ngerebut gitu. Nah, takutnya nanti dia akan mengikuti atau mencontoh perilaku salah ini kepada adiknya atau mungkin ke orang lain gitu yang gampang merebut gitu kan. Nah, karena kita bilang bahwa kita meminjamkan, jadi cukup jelas tuh bahwa di awal memang kalau pinjam ya term of condition-nya sudah kita sepakatin dulu kayak gitu sih. Itu tindakan preventif yang kita lakukan sama anak-anak, dan alhamdulillah sekarang pun Raka yang belum menggunakan smartphone tapi dia sudah main game PS sama nonton YouTube gitu, itu pun juga ada kesepakatan, aku pinjemin semuanya. PS-nya dia aja punyanya Yanda, kamu pinjem sama Yanda gitu kan. Nah, nanti karena memang lagi pandemi ini, anak-anak itu kegiatan di luar rumahnya minim dan pergerakan badannya cukup minim, jadi aku ngasih syarat ke Nala sama Raka, kalau sebelum main game, pokoknya gini, syaratnya adalah yang pertama harus ada screen ini off screen-nya lah gitu ya. Itu dari jam 12, jam 3 sama jam 6. Itu harus berhenti selama sejam. Nah, itu dia bisa melakukan hal kewajibannya dia tuh, entah makan, sholat, atau ada berkegiatan yang berinteraksi dengan di rumah itu selama sejam tuh 12 sampai jam 1. Nanti jam 3 lagi tuh sholat dan kegiatan lain jam 3 sampai jam 4. Nanti jam 6 sampai jam 7. Nah, itu kita sepakatin. Dan sebelum mereka memulai itu semua, nah dia harus olahraga dulu. Sit up, jumping jack, sama push up. Tiga-tiganya tuh, maksudnya dua-duanya tuh, Nala sama si Raka itu dilakuin gitu, supaya gerak. Karena kan kalau kemarin sekolah offline kan ada dia main di sekolah gitu kan sama teman-temannya. Ini kan cuma di rumah duduk gitu. Jadi kita sepakatin itu. Nah, itu sih preventif kita gitu. Jadi konsep kepemilikan yang harus kita sadarkan kepada anak-anak. Itu sih Mbak Yuni. Thank you Mas Indra, dan ini harus benar-benar clear di awal ya Mas, karena tadi kalau Mas Indra ngomong dampaknya akhirnya panjang. Raka ngeliat, Nahla ngeliat gitu ya dari apa yang udah diimplementasiin ke Mima gitu. Nah, ini aku mau ke Mbak Tata lagi nih, karena udah banyak banget juga pertanyaan yang masuk. Oh ya, untuk kawan orang tua, setelah ini nanti kita akan buka sesi tanya jawab langsung yang akan mau langsung nanya sama narasumber gitu ya. Nanti boleh raise hand dan nanti silahkan di-unmute setelah aku pilih siapa yang akan bertanya gitu. Nah, ini aku mau nanya sekarang ke Mbak Tata. Mbak Tata, ini udah banyak banget chat-chat yang masuk nanya, gimana ya kalau ini udah kejadian terlanjur,
anak-anak tuh udah kecanduan gadget. Terus udah gitu bahkan ada juga yang curhat, gimana ya kalau anak saya tuh sampai kecenderungannya terlihat dia tuh lebih suka menyendiri dibandingkan ada di setting kelompok sosial gitu ya, karena udah bener-bener sibuk sama gadgetnya sendiri. Apa sih Mbak yang bisa dilakuin sebagai orang tua kalau ini udah sampai bener-bener kejadian gitu ya, ada akibatnya apa misalnya? Ya benar, kecanduan gadget ini memang jadi masalah juga gitu ya, tantangan juga nih ya. Mulai dari dia lengket sebenarnya, kalau udah kecanduan atau adiksi itu tentu dia sudah sangat sangat lengket dan akhirnya mengacaukan rutinitas dia gitu ya. Sudah ada tanda-tanda dia biasanya tidurnya kurang gitu ya, cara berpikirnya juga dia komunikasi sama orang juga sudah minim gitu kan. Terus sebelum lagi dengan akibat-akibat yang lain, kalau misalnya siswa biasanya tugas-tugasnya terbengkalai gitu ya, baik tugas-tugas di sekolah ataupun mungkin kalau dia punya peran di rumah itu juga terbengkalai gitu. Nah perlu sih sebenarnya benar-benar pahami apakah anak kita masih lengket sama gadget atau memang sudah adiksi. Kalau sudah adiksi, mau nggak mau nih ya, kita harus bawa ke profesional gitu ya, karena perlu ada proses selanjutnya gitu. Dan lalu apa yang perlu dilakukan oleh orang tua? Kalau istilahnya itu kayak tarik dia dari dunia digitalnya gitu ya. Jadi tapi proses menariknya ini mungkin tadi sebenarnya bisa di wrap up dari yang sudah kita bicarakan dari Mbak Yuni, dari Yanda juga ya, membangun kelekatan sama anak gimana gitu. Apakah bentuk komunikasi kita sama anak hanya biasanya, umumnya kan orang tua, kamu udah makan belum? Tugas kamu gimana? Apa yang tugas belum selesai? Kan itu ya, daily routine, kamu udah mandi belum? Kok belum mandi aja sih gitu ya. Nah itu cara komunikasi yang seperti itu, yang harian seperti itu, boleh kita ganti, kita refleksi gitu ya. Misalnya, kamu lagi sibuk apa gitu ya, Mama lihat kamu lagi bikin sesuatu ya gitu ya. Nah anak lengket di dunia digital itu kan macam-macam ya, apalagi sekarang anak-anak banyak sudah mengembangkan kompetensi ya Yuni ya di dunia digital. Bisa jadi nih ya dia lagi bikin proyek gitu, kayak anak saya lagi suka coding, jadi kalau lagi coding nggak bisa memang 1 jam, 2 jam, 3 jam gitu, lama. Tapi tadi yang Yanda bilang, kita tarik dia misalnya dengan ngajak kemana gitu ya, Mas atau Kak, boleh nggak hari ini temenin ayah atau temenin ibu misalnya ya. Ibu lagi pengen milih sesuatu tapi ibu nggak ngerti, misalnya cari apa yang dia pahami gitu. Misalnya kalau anak laki-laki lagi hal-hal apa yang dia minati yang kita nggak paham, misalnya gitu. Kalau kita tiba-tiba mengajak dia pergi dengan hal yang kebutuhan kita tentu nggak mau ya anak-anak gitu ya, ataupun remaja. Jadi yang kayak gitu. Terus tadi aktivitas fisik itu penting apalagi untuk anak-anak, untuk remaja gitu ya. Kalau mereka kurang aktivitas fisiknya, otomatis juga mempengaruhi ke sosial emosional mereka gitu ya. Kenapa mood swing, misal remaja memang secara perkembangan dia mood swing, tapi kenapa mood swingnya semakin parah gitu ya. Nah bisa jadi memang tidak seimbang aktivitas fisiknya gitu ya. Terus apalagi yang bisa dilakukan kita sebagai orang tua, kita kalau di keluarga kita itu ada teknik komunikasi yang efektif ya. Salah satunya misalnya iMessage gitu ya, kita bilang, ibu sedih banget deh ngelihat kamu selalu lengket sama gadgetmu gitu, tugas-tugasmu nggak selesai gitu kan, ibu harap kita sepakati lagi waktunya gitu. Memang yang namanya komunikasi efektif ya kayak iMessage contohnya tuh nggak mudah gitu ya. Dan kalau anak tiba-tiba kita yang message, apaan sih ibu gitu kan ya. Tapi kita bisa selalu untuk mencoba gitu sampai kita merasa nyaman gitu dengan cara bicara kita gitu ya. Kenapa dengan iMessage misalnya gitu, anak tidak merasa dituduh. Beda ya kalau kita bilang kamu tuh ya gadget lagi, lihat tuh tugas kamu nggak selesai gitu kan. Nah dengan cara yang tadi, ibu sedih deh kalau ngelihat kamu terlalu lengket dengan gadget, tugas-tugas kamu nggak selesai, itu akan beda gitu. Kita bisa lebih berempati terhadap anak ini gitu ya, kurang lebih sih seperti itu. Dan itu lagi-lagi kita masuk sih mau nggak mau ke dunianya, apa yang membuat dia sangat lengket, apa yang membuat dia sampai dengan kecanduan.
kalau bisa jangan sampai kecanduan gitu ya. Ketika melihat anak kita sudah lengket gitu ya dengan gadget gitu, melewati waktu kesepakatan, yuk kita sebagai orang tua cepat-cepat tarik lagi anak kita gitu ya. Karena kalau sudah kecanduan judulnya gitu ya, itu akan perlu proses pendampingan yang lebih intens gitu ya, dengan profesional juga nggak satu gitu ya, dengan multimodal kalau kita di di dunia psikologi biasanya. Gitu sih kurang lebih Mbak Yuni. Kebayang. Jadi dari teknis komunikasinya pun jangan sampai udah kejadian kayak gitu kita juga langsung mengintervensi dengan cara yang bikin dia nggak nyaman ya Mbak, tapi justru mungkin mengubah juga cara pendekatan kita. Atau kayak tadi mungkin salah satu praktik yang sederhana yang Mas Indra lakuin, contohnya adalah anak-anak harus olahraga dulu, harus jumping jacks dulu, harus sit up, push up dulu nih sebelum pegang gadgetnya masing-masing. Ini mungkin kawan orang tua bisa mulai praktekin ya di rumah gitu. Tadi Mbak Tata juga udah bilang bahwa penting juga nih anak-anak jangan-jangan jadi cranky, jadi moody juga karena motoriknya dia nggak diasah dan terus-terusan kita nggak biarin dia untuk pegang gadgetnya aja. Nah, nggak kerasa banget kita udah 50 menit ngobrol-ngobrol bareng sama narasumber. Di kolom chat juga udah banyak banget masuk pertanyaan dari kawan orang tua. Aku mau buka pertanyaan untuk orang tua yang hadir, boleh raise hand di sini mungkin dengan menyebutkan nama, domisilinya, dan pertanyaannya apa. Mungkin aku akan pilih 3 penanya utama dulu. Pas banget nih ada Bapak Zulkifli, boleh Bapak silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Yuni selaku moderator memberikan saya kesempatan. Nama saya Zulkifli. Domisili saya Makassar, Sulawesi Selatan. Saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu moderator, kepada Ibu pemateri, bagaimana sikap kita apabila kita tidak sengaja atau melihat anak-anak kita menonton film-film yang tidak pantas untuk umuran anak kita seperti itu, Bu. Kayak seperti film-film dewasa seperti itu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Zulkifli. Ini aku tampung dulu pertanyaan ya. Boleh ke penanya kedua tadi yang udah raise hand. Bentar aku lihat. Yang udah raise hand adalah Ibu Dewinta. Silakan Ibu Dewinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya aku kalau kedengaran kan. Kedengaran Ibu? Boleh? Saya punya 2 pertanyaan, boleh? Pertanyaan pertama, karena kecanduan gadget itu anak-anak, termasuk saya juga merasa gitu, jadi mood swing, terus motorik jadi berkurang, jadi kurang gesit gitu, karena mungkin kurang aktivitas fisik. Terus apakah itu karena efek radiasi atau apa gitu? Terus ya, dan minta juga solusinya supaya tidak lemot lagi dan juga bisa gesit kembali gitu. Yang kedua, dari tadi Bapak Indra bilang tentang putranya yang bernama Mima ya Pak ya. Saya jadi tertarik juga nih untuk belajar tentang mental health gitu kepada beliau. Boleh sharing akun IG-nya Pak? Terima kasih. Terima kasih Ibu Dewinta. Oke, kemudian penanya ketiga adalah Ibu Nur Rasmawati. Silakan Ibu. Ya, siang Kak. Selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku mau nanya nih, untuk aku kan punya 3 putra. Itu 3 putranya itu, 1 dan kedua itu, kalau ada orang tua dari ayahnya gitu, itu langsung minta gadget, dan itu langsung dikasih. Setiap saya menolak untuk tidak memberinya, kita malah berantem gitu loh. Jadi bagaimana cara kita untuk memberitahu anak kalau gadget itu memang tidak diperlukan pada saat ada ayah, bermain aja gitu.
Oke, terima kasih ya, Ibu Nur. Ya, sama-sama. Oke, ini Waalaikumsalam. Udah ada 3 pertanyaan pertama mungkin. Ini boleh baik Mas Indra atau Mbak Tata nanti saling menjawab gitu ya. Ada pertanyaan dari Bapak Zulkifli. Bagaimana sikap orang tua apabila anak sudah terpapar konten-konten negatif? Mungkin boleh dari Mas Indra dulu kali ya. Kalau aku sih bicara mengenai terpapar itu kan hampir sama dengan ini ya, udah kecanduan kayak gitu ya. Kalau udah kecanduan itu biasanya kita lakukan detox. Nah, kalau detox itu biasanya kita tarik, yaitu tadi kembali ke kesepakatan di awal gitu. Kesepakatan di awal seperti apa sama anak-anak. Karena anak-anak itu tidak bisa langsung kita kasih hukuman. Karena buat aku hukuman itu nggak efisien gitu. Karena kalau umpamanya memang udah kesepakatan dan itu udah adalah salah satu bentuk konsekuensi, akan lebih enak gitu. Jadi kalau kita sih kita detox, yaitu tadi kalau udah dia kecanduan, dia kelihatan sama media sosial atau sama hal-hal yang tadi ya film atau yang dewasa gitu ya. Biasanya kita detox, kita tarik ininya apa namanya device-nya gitu. Kita tarik device-nya. Tapi tetap harus ada dalam pengawasan gitu. Apabila ini anak kita tarik terus uring-uringan, dia udah merasa kayak nggak nyaman, menyendiri, nah itu kita harus kembali ke profesional gitu. Kita serahkan, kita mengajak anak kita mungkin ke psikolog atau ke psikiater gitu ya. Mungkin ke psikolog dulu kali ya, Mbak Tata ya, kalau kayak gitu ya, untuk discuss gitu. Karena memang penting banget. Nah, kadang-kadang juga banyak sekali orang tua merasa ngajakin anaknya ke psikolog itu dikira sakit jiwa. Nah, itu loh, itu salah satu yang pemikiran itu yang aku selalu sampaikan ke teman-teman aku ya, ke circleku, bahwa kita ke psikolog itu kayak kita sakit gigi aja. Kalau kita sakit gigi ya ke dokter gigi gitu, yang memang dia tahu bagaimana handle gigi gitu kan. Itu aja simpelnya gitu. Jadi buat aku aja sampai sekarang pun yang memang aku sama istri concern di pola asuh gitu ya, aku masih melibatkan psikolog untuk membantu anak-anak, membantu aku juga untuk semakin semakin bagus lah, semakin baik lah untuk pola asuh. Itu sih kalau aku sih salah satunya adalah detox dulu, detox dengan menarik device-nya, terus tapi tetap dalam pantauan kita gitu ya. Tapi jangan gini. Jangan kita detox, kita tarik, tapi kita nggak berinteraksi, malah ngambek-ngambekan gitu. Wah, itu malah amburadul. Bagaimana membuat situasi nyaman, yaitu tadi, suasana asik, sehingga anak-anak merasa terhibur tanpa gadget pun dia juga bisa melakukan hal yang positif dengan orang tua, gitu. Berinteraksi yang positif dengan orang tua. Itu sih yang terpenting. Thank you, Mas Indra. Oke, ini aku ke Mbak Tata nih dari kacamata profesional. Gimana, Mbak, kalau anak udah terlanjur terpapar konten-konten negatif? Iya, sebenarnya ya, ini tuh hal yang sering terjadi dan selalu bikin kaget kita gitu ya sebagai orang tua. Kayak kita ngerasa, masa sih, aduh gimana dong, aku harus berekspresi seperti apa, aku harus merespon seperti apa, itu sebenarnya yang utama gitu. Tapi yang paling penting adalah menenangkan diri gitu ya, menenangkan diri dulu meskipun itu paling sulit sesungguhnya, bener nggak Yanda ya, ketika mendapati seperti itu tuh menenangkan diri itu kayak bahkan berdoa cari kekuatan, mencari kekuatan dulu biar kita bisa, kenapa kita mesti tenang, biar kita tahu next step-nya nih apa gitu ya. Kalau tadi Yanda mungkin karena sudah pengalamannya jadi tahu, oke, aku akan harus tarik gitu ya. Tapi sebelum itu pasti ada kan proses dia tenang dulu gitu ya. Terus mencoba berekspresi sewajarnya, meskipun pasti kaget banget deh ya, pasti deg-degan banget nih rasanya dalam hati, tapi bereaksi sewajarnya. Tanya ke anak, kamu tadi nonton apa? Boleh dong cerita gitu ya. Setenang itu iya gitu ya, karena anak aja tuh sebenarnya udah khawatir banget, dia udah takut banget kalau ketakutan gitu ya. Dia sendiri sudah membentuk benteng, barrier tadi Anda bilang. Itu udah tebal banget si barriernya. Apalagi kita langsung dengan
kepanikan kita gitu ya, langsung deh semakin jauh gitu ya. Alhasil tadi interaksi sama anak tidak terbangun gitu. Kitanya kesal sendiri, anak juga sebenarnya dia takut, dia cemas gitu ya. Terus dia bingung harus ngapain gitu ya. Belum lagi kalau memang dia sudah adiksi kan berarti ada energi yang harus dia keluarkan di situ. Nah, jadi ketika tadi kita mencoba berespon yang wajar gitu ya, meskipun kita tahu ini nggak wajar, tapi coba gitu, lagi-lagi coba, aku ulangi terus karena ini sesuatu yang berat gitu ya. Tapi akhirnya anak merasa safe gitu ya ke kita tanya apa sih sebenarnya yang terjadi gitu, kamu lihatnya dari mana gitu kan, ibu minta maaf, boleh dong kita minta maaf juga gitu ya, ataupun orang tua minta maaf kalau memang ternyata ini tidak tercover di kesepakatan kita gitu ya. Misalnya kita memang kecolongan gitu karena kita tidak menggunakan kesepakatannya itu miss gitu ya di situ, atau kalau sekarang kan sebenarnya banyak juga parental control gitu ya, sehingga kita bisa aplikasi parental control, mungkin kita belum terbiasa gitu ya. Nah, harusnya kita misalnya ya mestinya kita memang masang parental control ya, jadi ibu bisa membantu kamu memantau gitu. Kalau aku sama anakku nauzubillah min dzalik misalnya, tapi selalu aku tekankan gitu kan, bahwa kenapa sih orang tua perlu mendampingi kamu, karena secara perkembangan juga otak anak-anak belum bisa gitu ya untuk memutuskan gitu, untuk mengelola gitu, sehingga masih butuh gitu pendampingan orang tua. Ya gitu sih. Tadi Yanda juga udah bilang kalau memang sudah dia sudah sering detox itu udah pasti oke gitu ya, karena tapi komunikasi, jalin kelekatan lagi, penuhi apa sih sebenarnya kebutuhan anak yang tidak terpenuhi sampai dia mengalihkannya pada hal-hal yang berbau misalnya pornografi atau apa. Apakah secara afeksi atau kasih sayang yang belum terpenuhi, apakah dia tidak bisa mendapatkan proses diskusi atau komunikasi dengan orang tua gitu ya, yang tidak ada, apakah memang waktu-waktu tertentu yang banyak senggang, dia tidak ada aktivitas yang lain. Nah, itu kita perlu amati lagi gitu. Kalau memang ternyata dia banyak waktu senggangnya, yuk kita cari lagi apa ya kegiatan yang bisa kita lakukan gitu ya, atau bareng sama anak, atau ya bisa untuk menggali potensi anak gitu sesuai dengan hobinya. Kurang lebih seperti itu sih, Yun. Iya, harus dirangkul sih Mbak Yuni. Anak dalam kondisi seperti itu nggak bisa terus, kan kadang-kadang orang tua malah menjauh. Nah, ini jangan biarkan anak kita dalam kebingungan seperti itu. Udah umpamanya ditarik tadi ya detox tadi gitu, tapi kita membiarkan anak kita tanpa arah gitu, itu malah bahaya. Beri kenyamanan, pendampingan yang benar-benar lahir batin lah orang tua, walaupun ya kita panik gitu kan, kita panik pastinya gitu, tapi mau nggak mau ya itu udah konsekuensi kita orang tua gitu ya, yang harus paham. Karena kembali sih, karena gimana ya, kan kita kadang-kadang menuntut ya anak-anak itu untuk mengerti orang tua, tapi sedangkan mereka itu nggak pernah jadi orang tua gitu, sedangkan kita ini orang tua yang pernah jadi anak-anak. Jadi seakan lebih enak lagi kalau kita memahami mereka sih gitu. Iya, ya mudah-mudahan ini juga menjawab pertanyaan dari Ibu Dewinta ya. Jangan lupa bahwa kita juga perlu untuk mengisi tangki cintanya. Jangan-jangan bukan hanya ngejauhin anak-anak dari gadget atau detox, tapi selama ngejauhin itu kita nggak ngebangun afeksi, memberikan afirmasi, justru malah bikin anak-anak tuh merasa makin tidak nyaman. Iya, ini juga tadi ada pertanyaan selipan nih dari Ibu Dewinta, Mas. Apa sih akun IG-nya Mima? Karena interest banget terkait isu-isu mental health yang di-share. Oh ya, Mima itu Mima Safa. Ya, ininya akun IG-nya Mima Safa. Dia di YouTube-nya juga Mima Safa itu juga dia suka sharing mengenai mental health gitu. Bahkan kemarin kan sempat viral juga tuh bagaimana dia mempresentasikan, dia menginginkan membeli sesuatu, presentasi ke orang tuanya juga ke kita waktu itu kan. Dia kan memang sebenarnya dia udah bisa cari duit sendiri gitu, tapi dia untuk membeli iPad yang menurut kita mahal itu pun dia butuh persetujuan kita juga. Itu aku sih sama bundanya, aduh alhamdulillah ya, apa yang selama ini kita jatuh bangunnya kita itu sekarang kita bisa lihat lah gitu, panen lah istilahnya gitu.
Ya, boleh nanti ayah dan bunda atau kawan orang tua yang tertarik boleh nanti di-follow di intip presentasi yang kemarin sempat viral juga. Oke. Nah, ini masuk ke pertanyaan terakhir nih. Ini mungkin aku mau nanya ke Mas Indra dulu kali ya. Tadi cerita dari Ibu Nurasma gitu, punya 3 putra, terus putra pertama dan putra kedua kalau ketemu ayah langsung minta gadget dan langsung dikasih. Tapi begitu ibunya bilang, jangan, justru itu waktunya bareng sama ayah, manfaatin aja waktu bermainnya, tapi justru akhirnya itu sebagai pasangan atau sebagai orang tua, akhirnya malah menimbulkan percekcokan tuh. Itu gimana Mas Indra? Kalau kayak gini mungkin ada, tips dan triknya biar orang tua malah nggak jadi berselisih gitu. Iya, ini sebenarnya konsepnya itu bad cop, good cop ya. Bener nggak, Mbak Tata ya? Jadi kadang-kadang ini yang kemarin-kemarin juga sempat kita bicarakan di keluarga aku sama Bunda ya, sama Mona gitu, untuk perihal ini. Karena memang mengasuh anak itu harus kompak, nggak bisa salah satunya menjadi baik, yang satunya menjadi antagonis gitu, protagonis dan antagonis. Nah itu nggak bisa, karena nanti kalau di istilah di kita itu nanti anak-anak ini jadi belajar curang. Jadi kalau umpamanya kalau aku makan permen coklat sama Yanda nggak boleh deh, aku mintanya ke Bunda. Nah terus aku nggak boleh makan es krim sama Bunda, aku mintanya ke Yanda. Nah ini anak-anak itu bisa belajar di situ sebenarnya, belajar curang. Nah nanti ya, bisa membawa karakternya dia menjadi pribadi yang seperti itu gitu. Nah memang dalam pola asuh di keluarga kita tuh harus kompak. Kita nggak mau intervensi kalau seandainya Raka, Nala lagi bersepakat sama Yandanya gitu ya. Bundanya nggak boleh berintervensi di depan anak-anak. Kalau perlu nanti intervensinya nanti aja gitu. Kita bicarakan di pas lagi nggak ada anak-anak gitu. Itu akan menjadi lebih smooth lah gitu ya istilahnya. Tinggal kesepakatan orang tuanya aja. Nah perihal yang tadi kenapa kok orang tuanya ayahnya ngasih gadget sedang ibu jangan-jangan. Nah itu kan mengintervensi di depan anak-anak. Nah ini biasanya anak-anak itu belajar dari apa yang dia lihat gitu. Jadi kadang-kadang ini akan jadikan contoh. Alangkah enaknya kalau seandainya sebelum secara spontan atau hal ini terulang gitu, lebih enak sih dibicarakan berdua dulu gitu sama istri atau sama suami. Gimana nih kesepakatannya gimana? Kamu punya aturan apa gitu? Yang sehingga kita punya kesepakatan sama anak-anak gitu. Kita itu ya orang tua ya. Ya itu yang aku lakuin gitu. Selama ini bahwa apapun yang terjadi secara spontan di rumah itu biasanya kita masing-masing tidak mengintervensi gitu. Baik aku ke Mona, Mona ke aku juga di depan anak-anak tidak gitu. Baru kita lakukan setelah itu kita obrolin seperti apa nih baik bagusnya sehingga tidak melihat pertengkaran gitu. Kadang-kadang itu pihak ketiga kadang-kadang masuk jadinya tadinya yang tidak ikut dalam perseteruan jadinya ikutan. Nah, itu yang kadang-kadang spontan itu yang kadang-kadang membuat kita menjadi konflik. Itu sih, Mbak Yuni. Oke. Thank you, Mas Indra. Jadi orang tua harus kompak dulu. Nah, kalau dari kacamata Mbak Tata gimana nih, Mbak? Ya, aku sepakat sih ya dengan yang Yanda bilang gitu, bahwa memang kita mau nggak mau, suka nggak suka, sepakat gitu ya. Tapi perlu juga sebenarnya aku nambahin, kadang ya kalau nggak tahu nih, aku justru nanya ke Mas Indra nih ya, ke Yanda. Bapak-bapak itu ya, bapak-bapak pada umumnya, bukan Yanda. Kalau Yanda kan udah fleksibel banget ya, udah luas banget kalau sama anak-anak. Bapak-bapak itu pada umumnya dia sebenarnya bingung kayak gimana sih berinteraksi atau main sama anak gitu ya. Jadi satu-satunya yang bisa dia lakukan adalah ngasih gadgetnya ke anak gitu ya, sehingga anaknya mau deket ke dia. Ada yang seperti itu, banyak sih ya mungkin ya di luar sana. Jadi perlu juga sih mungkin Bu Nur gitu ya,
diskusikan ke suami gitu ya, alasannya apa gitu. Jadi perlu didengarkan gitu. Apakah memang suami yang tipikal dia sebenarnya bingung berinteraksi, nggak luwes aja gitu main sama anak, bingung mau ngapain. Nah boleh dong misalnya Bu Nur sampaikan gitu, kamu bisa loh misalnya ngajak anak-anak ke warung sebelah gitu ya. Memang misalnya disepakati, misalnya memang disepakati waktunya jajan kapan. Kalau Bapak di luar kota, oke, waktunya jajan adalah saat Bapak ada di rumah gitu ya. Sehingga manfaatkan waktu itu untuk ke warung sebelah gitu, jajan bareng. Itu jadi momen apa ya, justru diingat sama anak gitu ya, saat sama bapak tuh seneng ya rasanya misalnya gitu. Atau nih ya kadang bingung nih waktunya apalagi ya, bisa misalnya jalan-jalan pagi-pagi. Kalau kayak suamiku dia setiap pagi me time sama anak-anaknya, jalan-jalan aja keliling kota gitu ya. Jadi keliling gitu sebelum dia berangkat kerja gitu ya. Nah itu jadi ternyata jadi momen yang sangat ditunggu anak-anaknya gitu. Ketika anak-anaknya bangun, mana namanya patroli gitu, mana papa, kami mau patroli, terus anaknya rebutan nggak mau sama-sama, jadi papanya lah satu ke sama yang ini, jadi mensiasati waktu. Bisa jadi seperti itu. Kadang ya itu tadi, kita bisa ngasih tahu apa-apa saja sih, benar-benar teknikal gitu ya, apa-apa saja sih yang bisa dilakukan si ayah bareng sama anak-anaknya biar tetap anak-anak tetap mau ke ayah gitu tanpa dengan gadget. Kurang lebih seperti itu sih tambahannya. Oke, thank you banget Mbak Tata dan Mas Indra atas saran-saran, tips dan trik pengalaman berharga yang di-share ke para kawan orang tua di sini. Mungkin ini udah di akhir penghujung acara juga nih. Aku mau minta closing statement kali ya, closing statement dari Mas Indra dan juga Mbak Tata. Boleh mungkin Mas Indra dulu, Mas. Apa nih, Mas? Oke, closing statement. Sebenarnya ya saya terima kasih yang pasti buat semua peserta hari ini yang ikut sharing. Sebenarnya event-event seperti ini nih sangat penting gitu buat orang tua khususnya gitu ya, untuk sama-sama sharing, sama-sama belajar gitu. Apalagi digital ini, teknologi digital ini hal yang baru buat kita semua, sehingga kita perlu terliterasi dengan baik gitu, karena teknologi semakin maju, semakin cepat, anak-anak justru semakin semakin melesat gitu di depan kita. Kalau kita orang tua tidak terus mengikuti, nah apa kabar tuh anak-anak nantinya? Yang pasti ya itu tadi, kita sebagai orang tua mendampingi anak-anak di dunia digital ini memang betul-betul butuh proses gitu ya. Prosesnya nggak pendek, mungkin bisa panjang atau mungkin selamanya gitu kan. Itu yang harus kita siapin. Dan jadi kita orang tua jangan pernah capek berdiskusi sama anak-anak, ingetin lagi, diulang-ulang terus, dan yang paling penting tetap jadi orang tua yang asik buat anak-anak, supaya pendapat kita tetap didengerin sama anak-anak, walaupun diulang-ulang terus, tapi tetap kita jadi orang tua yang asik gitu. Nah tadi seperti yang Mbak Tata sampaikan gitu ya, jalin hubungan lahir batin, itu yang sangat penting gitu sama anak-anak. Kita akan tahu kok, walaupun waktu kita cuman dikit, 10, 15, 30 menit, tapi kalau kita menjalin hubungan lahir batin sama anak-anak, anak-anak akan terpenuhi jiwanya, akan keisi penuh jiwanya. Itu yang terpenting. Lahir batin seperti apa? Ya udah, lupakan tuh pekerjaan kantor, tanggung jawab kantor, lupakan dulu cuman berapa menit kok gitu kan. Gadget apa-apa, benar-benar menjalin kayak tadi Mbak Tata suaminya ngajakin keliling komplek gitu kan, jalan-jalan pagi, tapi harus menjalin hubungan lahir batin. Itu sih yang aku ingin sampaikan. Terima kasih. Thank you banget Mas Indra. Boleh Mbak Tata, silahkan Mbak. Oke, ya aku mirip-mirip nih sama Yanda nih, ya betul, kelekatan hubungan gitu antara orang tua dan anak gitu ya, itu adalah sebenarnya fondasi kita saat kita ingin mencapai hal-hal lainnya gitu ya, termasuk mendampingi anak di dunia digital ini gitu ya. Terus juga berkomunikasi secara efektif gitu ya, yang tidak menginterogasi atau yang tidak menuduh anak, tapi bagaimana kita menyatakan perasaan kita. Mungkin ya tadi sudah ada beberapa contoh kesepakatan di awal, itu penting banget karena itu juga fondasi gitu ya untuk
biar anak ini nggak kemana-mana dan stick lagi kesepakatannya. Anak juga jadi paham ketika dia berbuat salah apa konsekuensinya. Terus juga yang terakhir mungkin aku nambahin adalah asik main bersama. Tadi Yanda udah bilang gitu ya, jadi orang tua yang asik kalau di keluarga kita namanya itu asik main bersama. Jangan lupa gitu, anak butuh juga gitu ya main bareng gitu ya, seru-seruan gitu ya, ngikutin apa yang mereka sukai gitu. Tidak hanya mereka harus ngikutin apa sih kemauan dari orang tua gitu. Mungkin yang terakhir lagi nih adalah coba gali potensi anak di dunia digital gitu. Banyak sekali potensi-potensi yang bisa dimanfaatkan gitu ya. Jadi anak juga bisa mengekspos gitu ya, terexposure gitu dengan potensi-potensi mereka yang ada gitu. Kurang lebih seperti itu, Mbak Yuni. Oke, thank you banget Mas Indra dan Mbak Tata udah bergabung hari ini. Ini udah juga banyak doa yang masuk nih. Semoga Mas Indra dan Mbak Tata sehat-sehat. Semoga ilmu yang di-sharing hari ini. Terima kasih. Amin, terima kasih semuanya. Amin. Thank you banget Mas Indra dan Mbak Tata. Sampai ketemu lagi. Terima kasih Mbak Yuni. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya Mas Indra. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, itu tadi sesi sharing-sharing bareng narasumber ahli kita. Teman-teman boleh silahkan di-follow akun-akun Instagramnya ataupun informasi terkait Sekolah Abad 21 di Instagram juga untuk tahu apa sih kegiatan-kegiatan menarik lainnya untuk bisa belajar bareng-bareng nih. Nah, sebelum itu aku mau bagi-bagi ke teman-teman bahwa sebenarnya apa yang dibagikan sama Mbak Tata dan Mas Indra tadi itu nggak hanya bisa diakses di webinar ini, tapi teman-teman kawan orang tua juga bisa mengakses materi belajarnya selama periode program belajar mandiri di 13 sampai 26 November 2021 dan nanti di akhir di tanggal 3 Desember akan ada perayaan belajarnya nih. Jadi para orang tua, kawan orang tua boleh silahkan masuk ke link belajarnya. Ini ada di sini gitu ya, bit.ly/program orang tua cerdas, program ortu cerdas digital. Ini mungkin aku bagikan linknya. Ini nanti para kawan orang tua bisa masuk mengakses kelas belajarnya. Kemudian dari tanggal 13 sampai 26 November ini melakukan praktik belajar mandiri gitu ya. Dan nanti para orang tua bisa lihat nih, ini mungkin aku kasih contoh dulu kali ya. Bisa diklik linknya, nanti yang akan muncul ada di halaman deskripsi depan ini. Atau kalau yang belum mendaftar di sekolah.mu, bisa daftar dulu, diklik bagian kanan atas gitu ya, daftar, ini nanti muncul diisi untuk bisa masuk ke kelas belajarnya. Bagi yang sudah memiliki akun, bisa masuk di sini, ditulis mendaftarnya pakai email apa dan passwordnya apa. Nah, nanti akan bisa masuk nih ke program orang tuanya, akan muncul di kelaskunya. Nah, ini mendampingi anak bijak di dunia digital. Ini kelas belajarnya bisa diakses kapanpun, jadi materi belajar yang disimpan. Kemudian ini ada ajakan juga nih, ajakan membuat rencana aksi di aktivitas nomor 25, yang bisa disubmit, batas submitnya di tanggal 26 November, untuk nanti ada pengumuman di tanggal 3 Desembernya di perayaan belajar, ada 3 kawan orang tua yang terpilih untuk mendapatkan hadiah menarik. Jadi ini bisa dibuka programnya, dikerjakan aktivitas-aktivitasnya gitu ya, sampai di aktivitas nomor 25 di paling bawah, rencana aksi. Mari kita coba. Nah, ini mungkin aku belum bisa terbuka karena aku belum mengerjakan aktivitas sebelumnya. Ntar aku coba refresh. Oke, di rencana aksi, ini ada aktivitas wajib. Oh, ini udah bisa dibuka. Ini ayah dan bunda silahkan tuliskan. Setelah memahami seluruhnya, yuk tuliskan apa yang ingin Anda hentikan, lanjutkan, dan mulai. Sertakan nama Anda dan asal sekolah anak Anda. Refleksi gitu ya, setelah tadi ngedengar ceritanya Mas Indra, Mbak Tata, refleksinya apa sih yang mau dituliskan? Nanti akan ada pengumuman 3 orang terpilih yang akan menang dan diumumkan di perayaan belajar. Nah, mungkin itu aja dari aku. Oke, oh ya, kemudian mau mengingatkan lagi,
mengingatkan lagi untuk para orang tua, ini mungkin nanti boleh dibantu di sini untuk share linknya gitu ya. Ada tutorial cara mendaftarnya, kemudian ya tutorial cara akses programnya di bit.ly/tutorial program ortu, dan juga ada link program belajar mandirinya. Dan ada call center-nya juga, call center Kawan Abad 21 di 0812 2240 2484 untuk para kawan orang tua yang mungkin kebingungan cara mengaksesnya gimana. Ini nanti akan di-share juga linknya di kolom chat. Mungkin itu aja, akhir kata aku pamit. Terima kasih banyak untuk para orang tua yang sudah menemani dan setia mendengarkan gitu ya dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan hari ini bermanfaat, program belajarnya bisa diikuti sampai periode tanggal 26 November nanti, dan disubmit refleksinya, dan akan ada 3 orang pemenang yang diumumkan di perayaan belajar. Itu aja, aku pamit. Selamat siang semuanya, selamat beristirahat. Assalamualaikum. Dadah.